Halo. Gercep banget nontonnya. Lagi nggak kegiatan ya. Aku habis dari rumah saudara aku, rumah keluarga aku yang lain di Bekasi. Guys, tadi aku habis makan Dubai Chewy Cookie. Sebenarnya aku kemarin ingat gak sih di live aku yang aku mau makan Dubai Chewy Cookie, tapi nggak jadi karena kayak kenyang gitu kemarin. Terus baru makan tadi, terus enak banget. Habis tidur iya lagi. Jadi tadi waktu berangkat dari rumah ke sana itu adek aku yang bawa mobil. Tapi pas dari sana pulang ke sini aku yang bawa mobil. Terus tadi pas di rumah saudara aku tidur siang bentar karena kayak kebanyakan main HP deh, jadi sakit kepala. Guys, sumpah. Aku udah di tahap kalau misalnya main HP terus-terusan sakit kepala, sumpah. Nggak lagi ngikut lomba karena aku pergi. Lomba yang paling cantik aja gimana? Lomba jadi yang paling cantik. Aku juara berapa? Langsung menang ya? Oh my god. Seminggu lagi aku kuliah guys, minggu depan. Gak tahu sih, kayak belum siap. Kayaknya aku udah mulai harus membiasakan bangun pagi lagi deh. Soalnya pas aku lihat jadwal, aku ada 2 hari kayaknya yang ada kelas jam 8. Kemarin semester 2 udah nggak ada kelas jam 8. 3 hari deng. Oh my god, oh my god. Pusing. 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Oh my god. Biasanya bangun jam berapa? Ya kemarin pas lagi libur lagi ya nggak bangun pagi kalau nggak ada kegiatan. Aku sebangunnya aja. Cuma kalau ada kegiatan ya tetap bangun sesuai jadwal, siap-siap ya. Kayak aku udah mulai harus nggak begadang-begadang lagi deh. Aku takut jadi nggak kebiasa bangun pagi lagi, sumpah. Pas lagi kuliah itu kebiasa tuh bangun pagi karena udah bangun pagi terus. Ngapain juga begadang? Scrolling aja, doom scrolling TikTok. Begadang baca DM enggak lah, ngapain baca DM ya, masa ngapain malam-malam. Kalau begadang nonton TikTok sampai sampai ngantuk, sampai matanya sakit baru aku tidur. Tapi emang nggak boleh kayak gitu sih guys, jangan contoh.
Iya, nggak sehat ya. Tapi pernah nggak Jess udah begadang tapi tetap bangun di waktu yang sama? Sebenarnya lebih ke kadang harus bangun aja gitu, kayak misalnya kayak kemarin aku juga tidur jam 3, terus bangun jam 9 kurang, aku udah pasang alarm, tapi kayak pas bangun terus tetap ngantuk, lebih kayak harusnya kemarin malam langsung tidur aja, nggak usah main HP dulu gitu. Tapi pas malamnya kayak aduh aku belum cukup main HP-nya gitu. Ngerti gak sih? Kayak seharian ini aku belum puas main HP-nya, mau main HP dulu. Bener, makanya kayak 24 jam untuk sehari tuh kurang banget menurut aku. Sebagai aku yang main HP banget ya. Tapi aku kalau misalnya udah sakit kepala, aku udah gak main HP sumpah. Kalau kalau aku sakit kepala, tau gak guys apa yang aku, kayak misalnya aku lagi libur ya, aku libur seharian gak ngapa-ngapain. Kalau aku sakit kepala, aku taruh HP aku cas, aku gak pegang gadget apapun, aku bersih-bersih kamar. Aku rapi-rapin barang, aku keluarin baju mana yang udah gak mau dipakai lagi. Kadang kalau libur tuh gue juga nggak pengen keluar juga, emang pengen di rumah aja. Kapan pre-love? Ya aku juga pengen banget pre-love sebenarnya. Saya bisa sih minta tolong dihandelin orang lain, tapi ya nggak bilang itu punya aku. Cuma ya udah baju-bajunya dikasih aja. Tapi sebenarnya nggak usah di pre-love juga, aku biasanya kalau misalnya ada baju yang aku udah nggak pengen lagi, mami aku suruh mami aku pilih-pilihin ini siapa, pilih-pilih ini siapa tahu ada yang mau dikasih ke saudara atau ke sepupu-sepupu gitu. Biasa kayak gitu. Terus tapi yang paling pertama, yang paling prioritas adalah tanyain dulu ke adek aku mau apa enggak, yang cewek. Dia mau apa enggak, kalau misalnya nggak mau ya udah kasih ke saudara-saudara, tapi kalau misalnya dia nggak cocok kasih ke mbak aku. Itu kita tanyain dulu orang-orang terdekat gitu. Kalau misalnya mbak aku juga nggak mau, baru kita bawa ke tempat lain, ya either didonasiin kah, mau di, kan banyak ya sekarang ya kayak tempat-tempat taruh baju yang udah nggak kepake. Jujur itu menurutku itu membantu banget sih, membantu banget. Kan dia di Taiwan, ditaruh lemari, ya dibawa dulu pakai koper dong. Mau angklung nggak? Mau. Aduh, nanti viral lagi deh aku minta angklung. Angklung tuh berapa sih guys harganya? Aku genuinely asking nih ya. Enggak, aku nggak minta, bercanda dong. Angklung tuh berapa sih harganya, boleh tahu nggak? 29 gold. 29 gold tuh berapa rupiah? Satunya berapa rupiah? 1 gold tuh berapa rupiah guys? $25 gold 45 ribuan. Emang iya? Jadi angklung tuh 50 ribuan. 55 ribu. Iya apa nggak jawab? Oh, murah sih, tapi aku pikir kayak 500 ribu gitu. Keren banget ya. Tapi 50 lumayan sih. 50 ribu bisa beli milk tea, bisa beli makanan, bisa beli yang lain. Makasih loh untuk angklung-angklungnya sahabat-sahabat. Yeay, terima kasih atas angklungnya. 50 ribu tuh bisa beli kayak rice bowl gitu rice bowl ayam banyak. Sebenarnya habisnya aku pengen keluar lagi sih, aku mau ada keperluan sesuatu di luar, tapi nanti agak malaman, jam setengah 9-an.
pengen beli buku lagi deh guys. Aku baru menyelesaikan. Aku belum pernah kasih tahu kalian ya aku punya buku apa ya. Aku kemarin jadi ke mall, aku ke toko buku, terus aku beli ini. Kalian ada yang tahu nggak buku ini? Ini judulnya Before the Coffee Gets Cold. Aku beli ini karena covernya lucu banget. Terus dia base-nya Japanese dan dia ditranslatein ke bahasa English. Jadi bacanya buku bahasa Inggris. Dia ada pesan moralnya. Sebenarnya dia fiction. Aku mau beli buku lagi. Tapi kayak menurutku karena dia translatean dari bahasa Jepang. Jadi setelah waktu aku baca, aku udah selesai by the way. Ini sebenarnya nggak tebel sih, cuma 200 halaman. 213 halaman. Aku selesainya kayak 2 hari. Soalnya kadang aku capek, aku lelah, terus aku main HP. Kan itu gak sih guys, kalau ada yang baca buku, kalau kalian baca buku tiba-tiba capek tengah jalan, apakah kalian main HP? Aku iya soalnya. Apakah atau itu sebenarnya nggak boleh ya? Maksudnya itu jadi nggak konsisten ya? Tapi aku kayak gitu. Kan kalau mau tahu nanti cari tahu aja sendiri. Aku belinya, sebenarnya aku nggak tahu sih ada Indonesia apa nggak, kayaknya ada deh, tapi kayak judulnya bukan ini. Tapi apa namanya? Tapi aku suka banget buku-buku kayak gini, supaya yang cerita fictionnya tuh ringan, tapi tetap in English, karena kalau di Indonesia bahasa Indonesia kayak menurutku ya udah aja, tapi kayak aku butuh tantangan, aku butuh kayak soalnya pas setiap kali kayak aku baca buku itu ada kalau misalnya kalau in English kadang ada kata-kata yang aku nggak tahu, kayak ini kan lagi dengerin lagu Taylor Swift, sumpah kadang si Taylor ini kan dia kayak vocabulary-nya banyak banget ya, kata-kata dia tuh banyak banget, dan ya maksudnya itu beneran ada kata-kata, tapi kayak itu baru pertama kali aku dengar dari Taylor gitu. Itu rasanya kayak baca buku, sumpah. Yes, learning new words and sentences. Jadi kayak pas ada sebuah kalimat terus kayak ada satu kata yang aku nggak tahu, aku searching terus oh gini. Jadi dulu aku nggak kayak gitu, aku nggak cari tahu itu artinya apa kalau ada kata yang aku nggak tahu. Jadi kayak aku menebak-nebak aja itu artinya apa, kayak kira-kira di kalimat ini kata ini itu dia apa ya, supaya nyambung nih satu kalimat gitu. Jadi gambling itu apa artinya dulu, tapi sekarang aku udah mulai kayak cari tahu supaya kayak beneran. Ya sebenarnya nggak 100% ingat juga ya, aku juga nggak ingat ini di buku ini ada apa aja kata-kata baru yang aku tahu dan artinya apa aku juga nggak ingat. Tapi at least kalau misalnya kayak aku udah lihat satu kata yang aku udah pernah lihat terus aku searching artinya apa, terus uh, di kesempatan berikutnya kalau misalnya aku lihat kalimat itu lagi dengan kata itu, aku udah bisa menebak oh kayaknya artinya ini deh, terus benar gitu. Kayaknya emang kayak gitu ya buku ya. Iya, buku bahasa Inggris. Tapi karena ini translatean dari Jepang, jadi waktu aku baca, bentar, tiba-tiba aku di chat sama mamiku. Apa tadi aku lupa. Gampang ngedistract. Oh iya, karena ini translatannya, maksudnya ini yang nulis tuh penulisnya orang Jepang terus ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi kadang ada kalimat yang kayak penyusunan katanya tuh janggal. Tapi tetap ngerti, tapi kayak you know that kalau itu apa ya, grammarly wrong. Tapi bukan grammarnya juga sih. Cuma lebih kayak ke penempatannya gitu loh. Kayak apa ya contohnya ya? Apa ya contohnya? Kayak nggak tahu, aku lupa, tapi pokoknya intinya ada kalimat yang aku pikir, yang aku tahu sepertinya
kayaknya biasanya nggak gini deh dituliskan dalam sebuah kalimat, tapi aku tetap ngerti itu artinya apa. Cuma mungkin karena ditranslate, jadi mungkin ngikutin ngikutin dari sananya juga ya. Ceng 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 ceng. Terima kasih angklungnya. Iya ya, karena ada kayak perbedaan verb gitu-gitu ya. Benar, tapi aku suka banget sumpah. Dulu tuh pas SMP, guys, waktu aku masih sekolah di sekolahan offline sebelum aku homeschooling, aku tuh ada perpustakaan di sekolahnya dan aku tuh suka banget baca novel dulu. Dulu aku baca novel bahasa Indonesia. Tapi eh itu aku jadi bisa pinjam di perpus. Nah makanya kenapa sebenarnya aku tuh kayak nggak terlalu pengen punya buku. Kayak aku cuma pengen bacanya doang, tapi kayak aku nggak pengen itu nimbun gitu loh guys, karena ya rumah kamarku udah nggak ada space lagi. Aku bahkan bingung ini mau taruh di mana karena aku mau nggak punya lemari. Aku lemari udah penuh banget. Jadi kalau dulu pas masih sekolah, ya kalau misalnya udah selesai baca ya tinggal balikin. Tapi karena sekarang aku sudah nggak sekolah ya jadi nggak bisa minjem doang. Ada nggak sih kayak rent buku aja gitu? Atau sebenarnya ada tapi aku nggak tahu. Aku nggak mau baca ebook karena yang masih digital ya. Karena aku sebenarnya baca buku emang pengen ngurangin screen time aja biar aku nggak main HP atau melihat layar aja, karena kadang kalau apalagi ya maksudnya ini baca buku aja kadang aku bisa pusing, bukan pusing sih, kayak aduh capek gitu matanya. Apalagi kalau misalnya di layar gak sih radiasi. Jadi sama aja deh kayaknya. Terus kalau misalnya lagi di HP terus baca gitu, takut ke distract sama hal lain. Jadi better di ada fisiknya aja gitu. Di kampusku ada perpus sih, cuma kayak emang kalau di perpustakaan kampus emang ada ya buku-buku seperti ini ya, bukan buku-buku pelajaran aja ya. Oh iya, kayaknya sejauh ini selama selama ini sejauh ini aku memperhatikan, sebenarnya aku juga belum nggak memperhatikan benar kayak aku liatin satu-satu sih. Aku sekelibat doang lewat perpus, tapi kayak sekelibat dan sepenglihatan aku doang tuh kayak nggak ada buku-buku seperti ini. Iya, kalau misalnya bahasa Indonesianya, kalau yang versi bahasa Indonesia tuh namanya bukan ini, judulnya bukan ini. Judulnya kalau bahasa Indonesia itu adalah Funiculi Funicula, ya benar banget, itu adalah nama kafenya. Tapi sebenarnya juga karena buat mengisi waktu kosong juga aja sih guys, kan kemarin nggak ngapa-ngapain, tapi nanti kalau misalnya udah kuliah juga aku ragu aku tetap baca lagi apa enggak. Angklungs. Prokeran tuh apa? Di perpus kampus enakan buat nugas. Aku selalu di rumah aja lagi. So pulang. Aku semester 2 kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Sumpah. Ya aku udah jarang main lagi sama teman-teman aku. Ya sekarang lebih kayak udah waktu semester 1 kayak masih satu grup. Kalau semester 2 udah mulai kayak lebih ke individual, tapi bukan nggak terlalu individual, kayak aku masih main sama sahabatku itu. Tapi kayak cuma ya udah berdua, bertiga. Karena aku udah capek. Karena aku juga JKT juga. Bukan kampus, bukan kuliah pulang deng. Kuliah JKT, kuliah JKT, kuliah JKT. Jadi mahasiswa KUJ, kuliah JKT, bukan kupu-kupu. Tapi biasa juga kalau misalnya nggak ada JKT, cuma kuliah doang, aku juga biasa pulang karena aduh ngantuk banget, mau bobo.
atau nggak ya mainnya ya paling cuma makan. Kalau dulu tuh sempet kayak teman-temanku tuh satu geng gitu ya, kita tuh dulu pernah kayak ke board game cafe, main board game gitu dulu pas masih semester satu. Tapi itu pun dulu juga kayak, oh karena itu dulu bisa kayak gitu tuh ada waktunya seperti itu karena dulu semester satu ada satu hari di mana gap antara kelas yang pertama sama, jadi misalnya sehari ada 2 kelas, ada gap antara kelas pertama dan kelas kedua tuh jauh banget gapnya, kayak bisa 4-5 jam. Nah itu bisa tuh main. Nah kemarin semester 2 nggak ada yang gapnya sejauh itu, makanya jadi jarang main juga. Iya, zaman pernah nyobain warteg, yes, bener-bener. Kalau sekarang aku lebih kayak ke, kadang makan di kampus, kadang makan di rumah juga. Sebenarnya belum pisah kelas juga, kita masih sekelas dari semester satu itu kita masih sama sampai semester 3. Nanti semester, kita kan masih dipaketin sampai semester 3. Harusnya semester 4 udah ambil karir sendiri. Deg-degan, takut nggak bisa. Aku nggak ikut lomba, ikut. Tadi aku udah lomba jadi cewek cantik, terus aku menang. Makasih ya Galang, tadi udah berikan aku apa namanya, angklung. Emang sudah koreo? Ada, harus, karena nggak tau kayak mm, mm. Ini covernya bagus banget sumpah. Aku kayak bakal selain kalau menurutku ceritanya menarik ya, aku kalau apa kriteria yang akan aku beli, selain itu kalau misalnya covernya bagus dan lucu dan estetik. Ini bagus banget sumpah, ada kayak kucing. Tapi di ceritanya selama aku baca gak ada kucingnya sih. Ini cuma hiasan aja, aku pikir akan ada kucingnya. Spill ulang buka boleh. Before the coffee gets cold. Bagus itu. Iya sih, orang-orang di TikTok pada nangis sih baca buku, tapi aku enggak lagi. Tapi emang sedih, ada yang sedih. Cuma kayak mungkin karena aku anaknya visualisasi banget ya. Jadi aku lebih gampang terharu, yang terharu sampai menitiskan air mata kalau nonton film. Kalau baca buku, aku kayak oke, aku ngerti dan aku paham dan aku merasa sedih juga. Tapi kayak cuma kayak oh, oke, gitu. Aku visualisasi banget. Kadang kalau misalnya kita ke restoran, kita lihat menu dan gak ada gambarnya, itu susah banget buat aku, kadang bingung. Nggak ada, nggak ada sound, bukan lebih nggak ada musik atau suara, lebih ke gambarnya gitu. Kayak aku pengen membayangkan. Tapi sebenarnya justru kalau baca buku jadi lebih lebih fleksibel sih ya, menggunakan kreativitas kita buat mendeskripsikan dan menggambarkan situasinya seperti apa. Di imagine bisa, cuma kayak aku pengen pengen lihat gambarnya aja gitu. Kayaknya ada dramanya deh. Sempat lihat, kayaknya ada. Kucing. Miau miau. Novel or comic? Ini adalah puisi. Gak bercanda. Pengen bohong.
aku baca komik juga suka sih. Dulu aku baca komik ini, Tintin series, tau nggak? Yang gambar yang warna pink terus kayak cewek-cewek banget image-nya. Dia visualisasinya super girly, pink, feminin banget. Kalian tau gak sih Tintin series? Itu masih dijual gak sih guys? Tapi mahal banget sumpah. Tintin bukan pakai i tapi pakai e, teenager. Ini bagus banget sumpah. Masih ada gak sih si Tintin series ini? Bukan Tintin deng, Tenten. Cuma satu nya ternyata. Tenten series. Nih yang kayak gini nih. Dia kayak warna dia covernya warna pink, terus juga gambarnya aku suka. Ini belinya di mana ya guys? Ada yang tahu lagi nggak? Kayaknya udah nggak pernah lihat deh. Apa ada? Tapi aku nggak nyari terlalu dalam aja. Oh iya, bukan Tintin yang cowok kurus, bukan. Itu apa ya? Aku bahkan nggak tahu itu apa ya. Atau nggak tahu deh. Guys, tebak Korea. Kok tahu sih? Kok tahu itu Onyx? Kalian udah member JKT itu ya hafal koreonya. Oh, abis ngeliat klip viral tadi malam. Oke. Oh iya, kamu mau backup Perchin. Thank you, angklungnya. Delay gitu responnya. Yes, minggu ini 200%. Let's go nonton kita, nonton Team Passion. Dari 2020 suka JKT, dari 2018 join JKT. Guys, tadi aku kan ke rumah saudara terus kayak ngumpul-ngumpul lagi sama beberapa keluarga aku yang lain juga kan, anggota keluarga yang lain. Terus katanya, terus om QQ aku, QQ itu adalah aduh aku capek lah jelasinnya. Om aku lah, intinya om aku, kokonya mami aku, itu dia masih nyimpenin foto-foto lama, foto-foto aku dan adik aku dan sepupu aku yang lain pas masih kecil. Terus aku dulu dikasih tahu. Jadi aku, Filia, ada aku yang cewek, sama ada satu sepupu aku, anaknya kokonya mami aku, itu namanya Kevin. Kayak kita gapnya cuma beda setahun doang kan. Aku lebih tua, aku paling tua. Terus si adik aku sama sepupu aku yang cowok ini, yang si Kevin ini, beda setahun, lebih muda. Terus katanya dulu kita tuh kayak banyak banget dokumentasinya pas lagi bertiga. Terus katanya dari antara kita bertiga yang paling nakal adalah aku masa biasanya kalau jalan-jalan tiba-tiba kayak suka nendang-nendangin pohon. So kayak, hah emang iya ya? Guys, kok bisa sih kayak gitu? Katanya aku suka kalau jalan kayak suka nendang-nendangin hal-hal gitu loh. Tiba-tiba nendangin pohon. Dan tadi aku baru dikirim foto-fotonya. Nih mau lihat kak. Terus ada foto aku yang kayak baddie banget. Kayak, tahu nggak sih guys sound di TikTok yang Euphoria, yang series Euphoria, yang Maddie always knew who she was from, apa sih yang gitu. Berpose guys, pakai kaos kutang dan twin tail. Model, jujur model. Bedi dari dulu.
kayak menurutku ini tuh foto ini merepresentasikan aku yang sekarang. Kayak gayaku baddie tapi aku tetap imut. Kayak gayaku baddie tapi my appearance itu tetap imut. Kayak what do you mean surfing surfing face and um, pose tapi di twin tail. Di foto ini memang lagi fierce, lagi model face. Tapi kayak berarti anakku di masa depan ada bibit, ada kemungkinan akan menendang pohon setiap kali lagi jalan. Ngapa ini tendang-tendang ya? Mikir apa ya dulu? Tapi emang dulu katanya pas aku masih kecil, aku sering banget kayak apa nyanyi-nyanyi di pohon gitu. Kayak kalau misalnya setiap kali ketemu pohon atau bunga, kata mami aku sering nyanyi. Aku merasa aku princess dulu. Tapi memang dulu aku dulu yang aku kayak ini kan aku nggak inget ya. Aku inget aku sering ngomong sendiri dulu kayak misalnya ada tanaman, aku ngobrol. Bukan lebih kayak ke ngobrol sama tanaman kayak hai tanaman, tapi aku lebih kayak oh my god, it's such a lovely day gitu-gitu. Aku inget itu ada, itu masih ada di ingatan aku sumpah. Itu ada. Terus kayak aku ingat banget mami aku pernah cerita kayak dia suka merinding sendiri kalau misalnya aku tiba kayak udah tiba-tiba ngomong atau nyanyi sendiri kalau ngeliat tanaman. Tapi memang serem dan janggal sih. Cuma ya tapi aku princess. Aku princess. Aku merasa aku adalah main karakter dulu. Bener dulu aku cita-cita pengen jadi model ya guys, makanya aku berpose seperti ini. Aku tapi nggak inget apa di pikiranku waktu lagi nyanyi-nyanyi sendiri dan lagi ngomong-ngomong sendiri. Tapi dulu waktu aku ngomong sendiri itu, aku tuh kira nggak ada yang ngeh. Tapi ternyata pas ada yang ngeh, aku tuh malu. Jadi kayak terus tahu nggak dulu, aku udah belah samping dari dulu. Terus jadi aku kan punya adik cewek beda setahun dong sama aku. Dia tuh dulu tomboy banget, jadi aku suka princess, dia sukanya benten. Terus aku sukanya warna pink, dia sukanya warna hijau. Jadi dulu pas mami aku tuh sering banget ajak aku sama adik aku tuh ke ITC Mangga 2. Di situ tuh sering banget ada kayak tempat photoshoot anak kecil pakai kostum-kostum gitu, pakai kostum princess, ada kostum apa. Kan inget gak sih aku pernah kasih lihat foto aku pas masih kecil pas pakai kostum-kostuman. Aku sering banget photoshoot di situ. Karena emang pengen aja, pengen foto, pengen bergaya aja. Terus aku tuh selalu jadi princess karena ya aku pengen jadi princess. Dan karena adik aku yang si cewek itu dia tomboy dan dia sukanya warna dan dia suka benten, dia tuh tahu gak jadi apa, aku jadi princess, dia jadi kodok. Jadi kodok guys. Terus pas dia udah gede, dia nanya kenapa sih Cece fotonya jadi princess, dia jadi kodok. Ya terus aku bilang ya emang dulu sukanya kodok. Enggak suka kodok sih, suka warna hijau, sedangkan gaun gak ada warna hijau. Nih terus mau lihat nggak dulu? Aku cute sih banget ya. Baju renangnya warna pink, lihat ada aku baju benten. Dia obses banget sebah sama benten dulu, yang adik aku yang cewek. Dia punya jam benten, punya yang bisa dipencet gitu.
Kalau dulu aku memang sukanya warna pink karena ya semua anak kecil pasti suka warna pink gak sih? Anak kecil cewek pasti punya fase dimana suka banget sama warna pink. Berubah gak? Enggak lagi, scam. Dulu aku ingat banget semua nama monster yang dia bisa berubah-berubah itu karena ada aku tuh punya banyak banget mainannya. Dan dulu mami aku beliin aku Barbie, boneka Monster High, Barbie. Ada aku dibelinya Ben 10. Dulu aku punya rumah Barbie juga tapi dari kayu gitu. Terus aku inget banget, ini detail yang sangat spesifik yang aku inget banget karena dari kayu. Jadi kadang ada edges yang masih runcing dan itu kayak sering banget kebesek. Dulu banyak banget Barbie aku sumpah. Sampai kayak sebenarnya waktu mau dikasih ke saudara yang lain, ke sepupu yang lain, aku sebenarnya agak sedih karena dulu lo pernah cerita nggak sih, eh aku setiap kali mau beli boneka Barbie dulu tuh harus dapet nilai bagus dulu ulangannya. Jadi hitungannya tuh kayak poin. Jadi misalnya nih dapat ulangannya dapat 100 tuh dihitung 2 poin, 90 dapat 1, 80 dapat 1. Jadi nanti dikumpulin poinnya baru nanti ini disimpan. Jadi kalau misalnya nanti kemana ke tempat mainan, terus nanti mami aku bilang, oh ini kan sambil lihat harganya, ini poinnya segini gitu. Oke, abis itu aku harus ulangan dulu yang benar, yang bagus gitu. Sekarang udah nggak ada, nih nggak ada di rumahku yang ini nih. Tapi kan aku udah pindah rumah juga ya. Dulu aku inget banget pas aku masih di rumah yang kamarku backgroundnya princess itu. Itu aku punya banyak banget boneka Barbie dan Monster High. Oh kan dulu mainannya apa guys pas masih kecil? Beyblade. Jujur Beyblade keren sih. Tamiya tuh apa, mobil-mobilan? Enggak. Tapi aku nggak pernah suka main boneka yang boneka kayak gini nih dulu nih. Tapi aku nggak suka. Aku sukanya main Barbie. Barbie Monster High gitu. Nah, ada aku yang cowok itu dia oh enggak, ada aku yang cowok dia nggak suka main kayak Hot Wheels gitu-gitu, mobil uh, diecast gitu, nggak suka. Dia mainnya adalah uh, dulu dia suka buat dinosaurusan. Barbie-nya diberantemin sama Hulk. Janggal sih, tapi anak kecil ya memang kayak gitu ya dulu ya. Enggak lagi kalau main Barbie palanya. Enggak, tapi kadang memang aku gregetan dan gemes sih, pengen aku kayak mix and match gitu badan dan palanya. Main Barbie yang kertas itu apa ya? Tapi ya Barbieku ditato-tatoin kok, diwarna-warnain kulitnya. Terus kadang mukanya aku kasih makeup, aku kayak tebelin bibirnya pakai spidol.
Dulu aku sering dimarahin sumpah kalau misalnya coret-coret Barbie gitu. Ya nggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya punya pun, kalau punya pun kayak nggak bakal kayak dimainin, diomongin lagi gitu deh, paling kayak dipajang. Aku jadi kasihan deh sama itu semua figur aku yang di sana. Kan mereka juga mainan ya hitungannya ya. Kayak kalau misalnya mereka beneran bisa hidup tanpa kita tahu, kayak maksudnya kita keluar ruangan terus mereka hidup, kayak masih mereka sedih banget gak sih mereka nggak dimainin lagi. Apalagi sekarang anak-anak tuh lebih kayak bocah bocah tap gitu, pasti mereka sedih banget. Kayak itu semua haci pupu aku yang sudah tidak aku koleksi lagi, hanya terduduk imut di sana. Tapi setiap kali kayak aku ke Pop Mart, aku tuh tetap sebenarnya aduh gemes deh pengen. Tapi aku berpikir sekarang aku udah mulai mindful nih kan. Udah cuma cuma dibeli abis itu dibuka terus dipajang nggak diapa-apain lagi. Emang diginin, hey, kan gak digituin ya. Jadi kayaknya nggak worth it deh buat beli figure lagi kayak gitu. Kayaknya kayaknya better di apa ya guys, di thrifting ya, apa di pre-love, tapi emang ada yang mau. Tapi juga menurutku juga itu makin lama nanti aku makin gede juga paling itu semua kan aku kasihin ke orang, ke sepupu-sepupu yang masih kecil. Merek apa sih? Haji pupunya tukar Barbie nggak mau. Haji pupu ditukar uang aja boleh nggak? Jadi di cashin gitu, dijual. Merek blind box. Haji pupu, haji pupu, haji pupu, haji pupu. Tadi aku lihat pas buka IDN lagi banyak banget member yang live juga ya, Trini. Surjot bikin event pre-love itu menarik banget sumpah. Kayaknya kayaknya bakal satu membernya bisa ratusan barang deh yang bisa inian apa namanya, yang bisa dikasih. Oh iya, Trini pada lomba itu maksudnya kegiatan JKT apa emang mereka bikin sendiri aja? Duitnya buat amal. Oh iya ya, itu kalau Ramadan ya kayak gitu ya. Kalau misalnya berpikir duitnya buat kita agak kikir ya. Oh ada Joto, itu Joto yang ngadain. Kok mereka yang live nggak live di akun JKT? Aku pikir emang tadi lagi main-main aja mereka kalau lagi lomba-lomba. Ini apa nih, beda lagi nih. Ada yang bilang itu mereka sendiri yang ada, dan yang bilang itu JKT. Udah lah, ntar aku tanya, aku lihat sendiri aja.
So kalau diadain sama JKT kan nggak mungkin member yang live deh, kayak pasti akan di announce dan di live pakai akun JKT. Apa nggak tahu deh, nggak tahu sotoy di announce ya. Jadi nggak tahu, aku yang sotoy aja, aku yang sotoy. Oh, udah ada Kamela dia sama Shani. Ya berarti kayaknya itu JKT. Panitianya partner duo kamu. Partner duo aku. Partner duo aku. Siapa? Mute, Kristi, Ola, Kak Ais. Hah? Oh iya. Oh. Oh. Menarik. Udah kelar kah? Oke. Pantas pada di sini sekarang. Kayak kalau misalnya kalau masih juga kalian pasti nonton di sana. Tapi thanks ke tadi udah nonton aku. Diem nggak Pute? Diem. Udah. Masa si Pute ini ngomongin oke sama-sama fans. Wow. Party poops. Guys, aku punya ini. Kuromi ireng. Ininya ireng nih, hitam. Guys, aku masih kayak Kuromi nggak? Aduh, semoga anakku yang cewek tetap suka Kuromi ya. Karena kalau enggak, semua barang-barang Kuromi ini sedih kalau nggak digunakan lagi. Karena kan aku nggak mungkin sampai gede aku suka Kuromi ya. Tapi ya mungkin sih, cuma kayak nggak se-obsessed itu lagi. Kalau anaknya laki semua, ya udah deh, dikasihin aja ke orang-orang. Iya nanti kalau anaknya cewek dan iya kalau anaknya cewek aku bakal doktrin dia, nggak ada hal yang lebih lucu selain Kuromi di dunia ini. Aku nggak akan memperkenalkan dia ke Barbie, nggak akan memperkenalkan dia ke hal yang lain, cuma ada Kuromi di hidup dia, makanya dia mau nggak mau sukanya sama itu doang. Brainwash sejak dini. Makasih ya Ramadan Tri Suryanto. Keren Ramadan Trisha. Soalnya kepotong namanya Ramadan Tri doang. Emang Kuromi masih ada sama kamu punya anak? Masih lah. Sukses mereka Sanrio. Banyak itu yang masih minat. Ini mau aku gantung di tas. Tapi kadang kalau dia lagi kayak bagus banget kayak gini, aku sayang gantung di tas nanti kotor. Tapi kalau gitu emang mau dipakai di mana lagi? Sanrio-nya ini asli ya guys, nih. Tuh, asli. Gede lagi ini. Oh iya, ada ya tas yang bening ya? Iya bener. Tahu. Ini aku di gift sih. Aku di gift kok. Tapi kemarin pas di Jepang terakhir kali kan aku sama Ola kan. Aku nggak jajan keychain, aku nggak beli keychain sama sekali. Aku nggak beli Kuromi kayak plushie kayak gini di Jepang kemarin. Nggak pernah lagi. Gacha juga nggak. Aku sebenarnya juga nggak terus ke gacha. Soalnya kadang karena aku tahu aku akan ada kemungkinan aku nggak dapet yang aku mau. Jadi ya udah better nggak usah. Kenapa? Karena aku merasa
udah banyak nih ya, tuh udah banyak sampai udah nggak muat tuh tempat tempat plushie aku. Jadi tasnya yang dipakai cuma satu juga sehari-hari, dan kalau ganti-ganti pun juga kayaknya repot, jadi nanti aja kalau mood ganti-gantinya. Jadi menu-menuin sebenarnya sekarang setiap kali aku membeli barang, aku udah mikir, aku udah lebih concern ke apakah ini akan muat di kamar aku gitu. Kalau andaikan ya, kalau misalnya aku rumahnya, nggak rumahnya lah, kamarku segede teater JKT, aku nggak akan mikir, aku akan tetap beli plushie ini. Cuma aku nggak muat space-nya, tidak muat. Dan ya sih, tapi nggak sih, nggak mau juga, nggak beli juga lah, nggak jadi, udah berlebihan. Sekarang tas aku lagi pakai ini, Cry Baby. Aku juga suka nih Cry Baby. Tapi sekarang aku lebih bukan beli blind boxnya, tapi aku lebih kayak beli hal-hal yang bisa digunakan tapi temanya itu gitu, kayak temanya Kuromi, temanya Cry Baby, Mofusang aku masih suka sih sebenarnya, cuma udah banyak juga. Kayak ini nih, ini tuh tempat tempat TWS gitu guys. Jadi aku punya yang Hachipupu lucu banget ya. Nih, jadi ini aku taruh di sini. Kayak baby jujur jelek, oh my god, kamu menyakiti hatiku. Ini pouch. Ya misalnya pouch kayak gini, atau kan ya nggak tahu, yang ada di Pop Mart aja kayak tas, tapi nggak juga sih, kadang kadang nggak banyak yang lucu juga. Passport holder, iya, tapi dari kemarin passport holder kayak nggak ada yang lucu juga, nggak yang kayak, belum ada yang kayak wow gue harus punya gitu. Ini tuh dia kayak jelly gitu, dia bisa pencet-pencet. Aduh, aku jadi pengen pamerin deh. Sebentar ya guys, aku pengen kasih lihat kalian deh kalau gitu. Wah, oke. Aduh, mulai dari mana ya? Nih kan, mau lihat nggak? Literally segudang nih. Ada 2 box. Satu. Satu lagi. Ini lebih banyak, lebih mau tumpah lagi. 2. Eh, uh, plushie haul, enggak, plushie collection. Jadi aku punya ini. Ini tuh sebenarnya dia adalah gantungan si tas merek ini, merek Korea ini. Ini ada di Blok M kalau kalian tahu. Tapi aku beli itu, aku nggak beli di Blok M. Terus ini tuh adalah plushie-nya. Terus Kuromi. Ini juga Kuromi adalah dapat dari blind box yang ada di itu. Yang di warna pink itu. Tapi aku sedih banget, yang blind box series ini aku nggak dapet yang aku suka. Aku maunya yang Sailor, yang kayak seragam Uza gitu, ada pokoknya lucu banget.
Ini aku punya aku punya berapa ya? Nih. So, aku juga nggak suka ini sebenarnya, ini warna pink. Ini terlalu cepio sumpah. Gaknya warna kuning. Iya, jelek banget ya Kuromi pakai kuning ya. Kayak nggak support apa? Warnanya tuh nggak kawin gitu. Warnanya nggak complement each other. Ngerti aku, ngerti. Nah, aku sebenarnya kayak nggak terlalu suka, tapi karena they're Kuromis, they're my babies, jadi kayak nggak apa-apa. Love you, I love you still Kuromi. Abis itu ini oh my god, ini lucu banget. Jadi guys, aku punya cerita sedih tentang ini kan. Kayaknya aku lupa aku udah pernah cerita apa belum. Jadi ini adalah Hachipupu dan dia adalah pouch buat TWS juga. Tapi dia tempatnya lebih kecil. Siapa ini sini WA. Oke. Nah, ini aku pernah bawa ke Jepang. Nah, terus di Jepang, itu kan aku cuma gantung doang kan. Ternyata dia jatuh. Dan aku baru ngeh itu pas di Shibuya, dan itu kayaknya jatuhnya di kereta apa di Shibuya Crossing, aku nggak inget. Bayangin sehektik dan sepadet apa. Terus kayak aku balik lagi, aku kan masih bisa lihat keadaan. Soalnya di dalam sini ada earbuds-nya juga. Ini yang hilang, enggak, ini hilangnya cuma sekali kok, enggak, ini enggak hilang 2 kali kok, tapi aku udah berkali-kali hilang TWS ku yang biasa, tapi aku udah nggak pernah beli merek itu lagi uh, karena udah apa ya, gimana ya, kayak aku tahu kalau itu suatu saat akan hilang, itu mahal, jadi kayak mending kita beli yang biasa-biasa aja, karena kalau misalnya hilang ya udah nggak semenyakitkan itu. So aku udah beli 2 kali guys, aku beli 2 kali dan aku dimarahin terus. Dan ini sama tempat-tempatnya hilang, jatuh di Shibuya, jadi kayak aku sedih banget. Itu kayak itu jatuhnya tuh pas yang aku berlima sama Kak Gita, Onil, Mute, Lia, aku, yang berlima doang itu jatuhnya pas itu. Terus aku sedih banget sumpah, kayak ini kan lucu banget ya, lihat muka dia lucu banget, dan kayak aku aku menjatuhkan dia di Shibuya, dia kasihan banget, dia sendiri. Aku sedih banget pokoknya kan. Terus juga ya TWS ku juga hilang gitu kan, apalagi dari Jepang tuh kan perjalanannya, kalau misalnya flight kan aku harus dengerin lagu kan biar tidur dan biar nggak sakit kupingnya, jadi waktu aku pulang itu aku nggak pakai, jadi aku sedih banget. Habis uh, itu adalah hal yang party pooper, cuma itu doang satu-satunya hal party pooper yang bikin trip itu kayak aduh nggak perfect, nggak sempurna gitu, karena ini jatuh. Tapi akhirnya uh, aku dibeliin ini sama teman aku lagi, jadi aku punya lagi. Jadi sebenarnya nggak, it doesn't feel the same, karena kayak yang punya aku asli udah jatuh, tapi kayak dia adalah yang baru, tapi aku tuh sebenarnya tetap sayang dia. Cuma kayak ngerti nggak sih guys, walaupun sama persis tapi kayak ada perasaan kan nggak harus hilang gitu, ngerti kan? Jadi aku suka ganti-ganti antara dia sama si Cry Baby nih, mirip sih, sama-sama warna coklat, lucu kan, lucu. Oke, abis itu Kuromi. Nah, ini juga, ini pouch yang terakhir kali aku beli, terakhir ke Jepang aku beli ini. Aku suka banget pouch kayak gini, karena kalau misalnya kita ke Jepang itu tuh bisa buat koin. Ini pouch koin dan tinggal digantung aja. Ini lucu banget. Ini aku banget gak sih, Kuromi dan Leopard? Kayak this is me. Sebenarnya pas aku pulang dari Taiwan kemarin, aku beli pouch ini juga. Ini juga isinya koin. Ini koin Jepang. Ini yen. Ini aku beli di Taiwan. Aku beli 7 karena buat Gen 7 plus Cepio. Oleh-oleh mereka adalah ini, tapi beda-beda warnanya.
Ini lucu banget juga, tapi karena aku kemarin lagi suka banget yang ini, jadi aku pakai gini instead of ini. Aku pakai suka banget pouch koin, jadi kayak aku bisa mengganti-ganti. Dan lucu banget. So ada ini lagi, Kuromi lagi. Habis itu Kuromi. Oke, aku mau kasih lihat. Ini juga lucu banget guys, ini blind box dan ini lucu banget juga. Tapi ini yang zodiac series, tapi aku nggak dapet yang Libra. Tapi ini dia juga lucu banget, tapi karena aku udah sering pakai dia udah agak butek gitu. Ini tapi di kamera nggak terlalu kelihatan sih, tapi ini kayak udah nggak putih sempurna. Tapi dia kepala doang, dia lucu banget juga. Mirip sama yang ini. Habis itu coba kita cari apa yang Kuromi lagi ya. Nih Kuromi lagi. Ini dia juga udah, mukanya juga udah comeng. Kok comeng? Cemong. Cemong karena dia udah sering banget aku gantung di tas aku, jadi kotor juga, makanya it's time for her to rest. Jadi dia kembali ke box. Terus ini juga ini baru, ini dari adek aku, oleh-oleh dari Taiwan, dari Filia. Aku dibeliin blind box Kuromi yang ada wanginya. Karena terakhir kali aku ke Taiwan, aku mau beli ini tapi kayak cari dulu di tempat lain, tapi ternyata di tempat lain gak ada dan kita nggak sampai ke tempat itu lagi, dan jadi ya udah aku beli. Tapi aku nggak dapet yang aku pengen. Sini kayak sebenarnya agak jelong, tapi ya udah nggak apa. Kuromi. Terus ada Kuromi juga. Ini Kurominya ini official dari Sanrio juga, tapi kayak agak kampung dan KW gitu deh Kuromi. Ini kayak jelek gitu Kurominya. Nggak deh, mata dia aneh gak sih? Terus Kurominya kayak cowok, soalnya pakai dasi kayak gini. I don't like. Ya aku gak pernah gantung dia. Selain Kuromi, aku juga punya yang banyak banget, dan sebenarnya ini aku juga semua dikasih. Oh, ada lagi deh yang ini. Ini dia temen dia satu seri sama yang ini. Ini kayak mint gitu ya. Ini gemes banget, dia masih putih bersih karena aku belum pernah gantung dia. Sedangkan ini udah butek. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak sayang digantung karena dia akan kotor, jadi sedih banget. Selain itu, ini aku punya koleksi boneka setan. Kayaknya ada lagi deh guys, bentar aku keluarin dulu. Sebenarnya kayak aku nggak suka Labubu sumpah, karena nggak tahu mukanya jelek menurut aku. Terus dia kan sempet dibilang sama orang dia boneka setan kan, kayak dia mistis sebenarnya. Nggak ada yang cuma 3 ternyata. Tapi bagus sih, yang ini aku suka. Dia warnanya kayak ungu, biru, pink gitu, bagus. Ini aku juga pernah gantungnya ungu, tapi dia udah kotor karena waktu dia sempet digantung lama banget di tas aku. Wah, oke. Ini apa yang aku suka. Mari kita ke koleksi Mofusang. Oh my god, Mofusang lucu banget. Kayak tapi kalau misalnya aku masih ketemu Mofusang yang lucu, kayak aku tetap beli demo kalau Mofusang. Karena kayak aku suka kucing ya. Ini aku di gift, tapi dia nggak official Mofusangnya. Dia Kuromi tapi. Ini dia lucu banget yang ini. Dia bisa dibuka jaketnya. Ih, malu. Aku beli di Jepang. Terus yang ini kayak aku di gift. Kuromi ice cream. Terus mana mau pusang lagi. Ini juga ada 2 yang belum aku buka karena menurut aku terlalu lucu untuk dibuka, dan aku belum mau buat pakai karena dia lucu banget. Tapi ini official. Lucu banget. Ini Little Twin Star. Oh my god, ini Little Twin Star. Abis ini wortel. Ini kayak babi sumpah, ya gak sih? Ini kayak babi. Tapi belum aku buka dari packagingnya kan lucu banget. Pengen makan. Yang gede nih.
Ada sih satu lagi yang pegang yang strawberry tapi di sana, tapi malas ambilnya. Ini yang selalu menemani aku bobo, tapi aku nggak peluk dia sih, dia kayak cuma jagain doang di pinggir kasur aku. Habis itu, oh ini ada Mofsang lagi, Mofsang Hanggyodon. Tapi dia gantungannya udah bukan yang kayak, ini apa sih guys namanya? Rantai gitu. Ini dia kayak karet gitu. Ini lucu sih Hanggyodon, gemas. Terus ini juga perintilan-perintilan si ini. Satu lagi ya. Ini aku beli di Jogja waktu teater sementara 2 tahun lalu. Jadi di dekat hotel kita tuh ada tempat perintilan dan tas gitu, lucu banget tuh, kita beli ini. Weh, mental dia. Dia ada gantungnya tapi hilang, jadi bisa dipencet. Kucing yang menangis. Terus ini juga. Ini bisa dipencet gak ya? Oh, ini bisa. Terus ini ada, siapa ini dia namanya guys? Aku nggak. Siapa dia namanya? Bebek. Chameleon. Nggak yang ngasal. Terus ada ini Quokka yang aku beli di Aussie. Dia lucu banget sumpah, kayak lihat mukanya sangat baik, mukanya super duper protagonis. Tapi dia juga nggak simetris deh, matanya kayak yang ini kayak agak keluar, kayak kenapa nggak agak dalam gitu. Quokka so cute. Aku juga punya ini. Ini Honey. New Jeans Powerpuff Girls. Ini Honey kalau nggak salah. Honey apa Hyein ya? Aku lupa. Oh, Mofusang ada lagi, deng. Mofusang Red Panda. Mofusang paling banyak. Oh, ini ada Kuromi juga nih. Kuromi Boku no Uchage Hanabi. Kuromi kembang api itu sangat menyedihkan. Terus ada ini juga, ini belum aku buka karena ini gemes banget juga. Ini siapa ya dia namanya, ini Twice. Ini yang punya, ini siapa ya? Punya Sana deh ini. Ini siapa ya? Biasku di Twice Sana. Ini Sana. Oh iya ya. Sorry. Habis itu aku punya, aku punya ini. Oh my god, ini lucu banget. Guys, aku akan gantung ini. Aku baru ingat aku punya ini. Oh my god. Oh my god. Lucu banget. Ini siapa? Ini Sana juga. Ini gemes banget sumpah. Oh, ini collab Sanrio. Oh iya deng. Sana ya ini ya. Safely. Sama Koro Kuririn. Ini gemes banget. Oh my god. Ini rare. Kenapa kayak seakan-akan aku baru lihat ini ya. Aku udah lihat ini tapi aku lupa. Oh my god. Gemes banget, gemes maksimal. Aku akan gantung ini right away. Nah, kita taruh dulu, takut kotor. Terus nih, Crybaby butek. Ini aku dapet, ini blind box aku di gift. Yang di gift, tapi dia, aku senang banget dapat warna ungu. Tapi karena dia lucu banget, jadi aku sering gantung. Terus dia udah butek banget. Mungkin di kamarnya nggak kelihatan ya. Tapi kayak
udah nggak ungu sempurna gitu. Nih ini semua Crybaby aku juga suka Crybaby. Karena aku cari dulu yang lain Crybaby-nya. Oh ini ada juga nih yang mau dipencet-pencet. Ini gemes banget sih, bintang. Tapi ini kayak aku nggak beli di Jogja deh, kayak aku beli ini di online deh, karena dia bentuknya gemes banget. Crybaby cuma ini deng yang aku punya. Ini gemes banget. Ini juga udah kotor karena aku gantung sering banget. Ini gemes, ini dia magnet gitu, jadi dia bisa berpisah dan dia bisa bersatu juga. Ini adalah aku dan Ola. Aku yang ini, Ola yang ini. Lihat ini aku rambutnya kayak pas masih merah. Terus ini merah kan. Terus ini Cherry. I love Cherry so much. I'm a cherry girl, cherry boy. Ini aku dan Ola, best friend. Ya rambutnya Sadie Sink ya, iya sih, mata hijau juga. Oke. Selain itu yang paling banyak juga adalah Hachipupu buntung, alias kepalanya doang. Habis itu apa lagi ya? Hachipupu semuanya ungu ya. Kayak nggak cuma ini deh Hachipupunya, kayak ada lagi deh. Oh enggak deh, Hachipupu ini doang. Hachipupu cuma 3 ternyata. Sisanya figur-figur semua. Ini juga zodiak, tapi aku nggak tahu ini zodiak apa. Weh. Jatuh. Kalem guys, kalem. Ini kayak Sagittarius deh. Dia fluffy banget. Nggak fluffy sih. Nggak jelek ah. Ininya jelek, bulunya kayak rontok gitu. Terus ini apa ya ini ya? Nggak tahu. Ini dia rambutnya ungu, dia ungu juga. Terus ini yang ada badannya. Ini Scorpio apa Sagittarius ya, aku lupa deh guys. Habis itu ada Kuromi lagi nih. Kuromi juga lucu sih yang ini. Kurominya soalnya ada sayapnya, gemas. Dari kepala buntung. Si boneka setan juga nih, kepala buntung. Badannya nggak tahu, aku lagi gantungnya, tapi tiba-tiba pas aku pulang badannya udah nggak ada. Terus ini ada yang kayak Japang gitu. Terus ini juga waktu itu beli kembaran sama Love 33. Jadi waktu itu Mute beliin ini semua buat anak-anak New Era. Aku warna ungu. Terus ini ada juga warna ungu. Ini kembaran deh kalau nggak salah sama Freya sama Ola. Kayak Freya deh ini. Freya. Wah! Jatuh lagi. Maaf agak berisik. Oh my god, aku juga punya kucing juga warna ungu. Enggak deh, dia kucing apa kelinci ya ini ya? Duh, ada rambut rontok. Banyak banget yang warna ungu guys. Terus aku juga punya ini warna pink. Tapi ini nggak bisa dipencet. Itu belinya di Jogja juga. Terus yang paling legendary,
Ini ada bulu-bulu kucing. Tempe, tempe. Saat-saat dimana aku obses dengan tempe. Tempe. Karena orang bule, jadi ngomongnya tempe. Oke. Udah segitu. Oh, ada lagi deng, tapi sisanya ini nih, si jelek. Iyo banget, sumpah. Nggak suka sama dia, pengen buang dia, sumpah. Dia jelek. Ini juga gemas, ini Chip and Dale. So, ada ini Ola mau banget. Tapi ya, ini aku yang dapat. Tapi waktu itu kita nggak bisa trade karena dia nggak beli ini. Tapi ini lucu banget, jadi aku keep. Dia gemes banget juga, sumpah. Andai aku suka warna pink, aku bakal suka banget sama dia. Dia gemes banget. Terus ada Winnie the Pooh dalam Piglet. Oh, udah deh, itu doang. Oh my god, aku sekarang pusing beresinnya gimana lagi karena berantakan banget. Ini lucu banget, sumpah. Ini kayak paling gemes karena Kurominya Hah? Mereka berteman? Oh, nggak beda. Tapi mereka kayaknya kembar 3. Dia bagus, dia kayak pakaiannya kayak lebih apa ya, kayak maid gitu ya. Terus pitanya juga gemes banget. Ini kuning dan pink kayak apa ya guys, tapi mereka pakai seragam sekolah. Tapi nggak suka yang si kuning ini, jelek warnanya. Dia kayak nggak complement each other gitu loh, warnanya si abu-abu dan kuningnya. Ya nggak sih? Kalau ini masih cantik, warna pink. Bajunya nggak bisa diganti, udah dilem mati. Bukan ikat mati, tapi lem mati. Aduh, punya banyak banget kayak gini. Oh, ini deng, Hachibubu aku satu lagi ada di tas ternyata. Nih, ini Libra nih. Semua yang aku punya Hachibubu yang pala doang ungu semua ya. Ini Libra nih kayaknya. Iya, Libra. Libra nggak ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu apa ini Capricorn. Aku udah nggak tahu, aku lupa. Dia tidur, dia bobo. Oh, udah deh. Ini tempat Kuromi aku. Tinggal dimasukin aja. Woi, 1 juta, semua juta. Guys, kalau kalian bingung mau kasih kado aku apa, kasih kado ke lemari please. Nanti aku rakit sendiri, nggak apa-apa lemarinya. Aku butuh lemari jujur. Sepeda dan lemari. Mirip Jessie, iya kan, aku memang Kuromi. Mirip gak? Sama ini aku juga punya. Kuromi dudukin Kuromi. Yep, kalau olah Hello Kitty. Dia maniak Hello Kitty. Kuromi.
Kuromi. Apa lagi yang Kuromi? Kuromi. Ini akses Kuromi. Dan masih banyak hal yang lainnya yang Kuromi. Aku makan coklat. Ini coklat dari Lulu. Thanks Lulu. Aku dikasih dari apa namanya? Dari Malaysia. Iya, Nala juga sama. Iya, kemarin waktu live aku juga ngomongin itu. Aku bilang Nala aku juga punya tahu gitu. Bukan Jessie ngaku Kuromi. Jessie memang Kuromi. Guys, aku mau udahan ya. Aku mau pergi. Ngelek ya. Oke, aku baca top gifters. Oke. Hari ini top gifters ada 35 orang. 35 ada Kasunan, 34 ada Jeci Macazip, 33 ada Nilu, 32 ada Kak Hashim, 31 ada Agit, 30 ada Ivan, 29 ada Karin, 28 ada Ryan, 27 ada Cengi, 26 ada Batu Cair, 25 ada Brilian, 24 ada Hilal, 23 ada Zevanya, 22 ada Malina, 21 ada Katriona, 20 ada Raihan, 19 ada Tami, 18 ada Karirin, 17 ada Prijer, 16 ada Irfan, Kak Irfan, verification tournament, yay, see you. 15 ada Kaniko, 14 ada Gustu, 13 ada Kak Dava, 12 ada Kak Mufki, 11 ada Kak Dian, 10 ada Kak Cik Cik, 9 ada Jupes, 8 ada Fanny, 7 ada Mutiara, 6 ada Koh Denny, 5 ada Angelia, 4 ada Nut Sky, 3 ada Fadil, 2 ada Kak Ina, dan nomor 1 ada Ramadan. Thank you sudah nonton teman-teman. Sekarang aku mau kirim love letter. See you VC mau kenalan. Oke, see you di VC. Ya, kepanjangan lagi.
Oke, makasih guys.